Dalam hadis lewat Abu Hurairah dijelaskan ada dua yang manusia benci ini. Ya. Isnatani yakrahuhuma ibni Adam kan ya. Bahwa dua hal yang dibenci oleh Bani Adam. Apa kemarin? Hayya 'alal falah. Salatu ma'asalam tercurahkan kalimat junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, para sahabat-sahabatnya dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Hadirin wa hadirat jamaah rahimakumullah, sudah masuk bulan Juli, minggu pertama. Prediksi dari pakar ekonomi, Juli, masuk Juli ini, Agustus, September nih ekonomi goyang katanya. Yang barangkali sebagian sudah ada yang merasa hal seperti itu karena apa? Hampir setiap kita kumpul ngobrol dengan tetangga, kerabat, sahabat pasti ngomongin masalah-masalah kaitan dengan itu. Lalu bagaimana sikap kita selaku orang mukmin, orang muslim kaitan dengan ini semua? Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu ma la ta'lamun. Ternyata yang menurut hamba Allah dalam manusia itu terkadang idealnya manusia menginginkan sesuatu yang baik bagi dirinya. Yang baik ini identik dengan hal-hal yang berkaitan dengan kasbut dunia. Karena apa? Manusia makhluk zahir. Al-insan itu akan lebih yakin, lebih percaya dengan sesuatu yang nyata, yang zahir, itu fitrah. Tapi Allah ternyata mempunyai gambaran lain tentang itu yang tentunya menjadi muhasabah buat kita. Belum tentu yang kamu benci itu, yang kamu takuti, antakrahu syai'an wa huwa syarrul lakum, itu keburukan buat kamu, Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum atau syarrul lakum. Bukanlah yang kamu cintai, yang kamu senangi itu belum tentu baik buat kamu. Fitrah manusia inilah yang kadang membuat dilema di dalam hati manusia, mana yang harus didahulukan nih? Karena notabene ini saya sampaikan, manusia itu cenderung kepada hal-hal yang zahir. Zaman mata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Belum tentu yang menurut pakar-pakar ini sudah memprediksi hal-hal yang bahkan menakut-nakuti, membuat kita menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Ini belum tentu hal-hal semacam ini, kalaupun terjadi, buruk buat kita sebagai mukmin. Artinya apa? Kita menyikapinya adalah illa tawakkal Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Semua dunia dan isinya milik Allah. Dunia makhluk, matahari, langit dan isinya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antara makhluk-makhluk Allah yang paling mulia hanya manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mestinya semua tunduk kepada manusia. Karena kita terbaik. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika penciptaan sebagai pemimpin aja, pengelola, pengayom, pemanfaat muka bumi ini, kita itu bukan gemeng-gemeng bersaingnya dengan malaikat. Atanya fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima, kata malaikat itu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Masa manusia yang menjadikan khalifah, pemimpin.
Wong kerjaannya cuma menjadikan pertumpahan darah, membuat huru hara, yang kerok manusia itu, kata malaikat nih. Wa nahnu, dan kami ini malaikatmu selalu bertasbih kepadamu, selalu memohon selalu bersujud kepadamu, nggak pernah berbuat dosa maksiat. Artinya kenapa nggak aku aja yang kau pilih gitu kan? Saingannya malaikat Bu Pak. Saingannya malaikat, kita ditempatkan Allah menjadi pemimpin muka bumi ini sebagai pengelola pemanfaat. Malaikat gak ada yang nyanyi lagi, malaikat suci. Tapi Allah lain gambarannya. Ya, Allah ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu dia apa yang tidak kamu tahu. Tetap malaikat dikalahkan oleh manusia dengan ketentuan Allah, bahwa Allah lebih percayakan kepada kita sebagai manusia. Maka semua makhluk Allah mesti tunduk kepada kita, termasuk dunia. Harusnya tunduk sama kita. Kenapa nggak tunduk-tunduk? Ada yang salah sama kita berarti. Apa yang salah? Tawakalnya kita kurang, ya, intikad kita kepada Allahnya barangkali masih kurang. Kita lebih tadi dominan fitrah yang dohirnya, yang nyata-nyatanya, yang Allah itu harus berikan nyata. Kalau nggak nyata, bukan dari Allah gitu. Nah, kaitan dengan ini maka banyak yang dibenci manusia yang ternyata baik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis lewat Abu Hurairah dijelaskan ada dua yang manusia benci nih. Ya. Isnatani yakrahuhuma ibni Adam kan ya. Bahwa dua hal yang dibenci oleh Bani Adam. Apa kemarin? Pertama al-maut. Enggak ada manusia yang senang dengan kematian, menghindari kematian semua. Bahkan doa kita sampai gini hari ini, tadi kita sholat lagi, atau subuh tadi sholat, minta panjangkan umur sama Allah. Ya, Allahumma tawil a'marana wasabbit imanana wasohi ajsadana. Minta panjang, takut kita akan kematian. Benci manusia dengan kematian. Kenapa? Merasa belum siap kita semua. Semuanya kita merasa belum siap. Padahal kalau kata Gus Baha itu, manusia nanti ketika di Yaumil Qiyamah ditentukan bagiannya antara neraka dan surganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang di neraka sampai akhir Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perintah kepada malaikatnya, yang dicari adalah siapa? Orang-orang yang pernah sujud walaupun sekali di dunia, atau orang-orang yang pernah menyebut nama Allah walaupun sekali di dunia. Bala ya Rabb, bagaimana kami mengetahuinya? Orang-orang itu lihat min asari sujudihi, ya, wa minuri min qalbihi. Jadi orang yang sering bertasbih, membaca kalimat thayyibah, melafalkan kalimat Allah itu nanti hatinya bercahaya dia. Itu malaikat tuh. Ya, turun ke dasar, paling dasar neraka, ikatan keempat, ikatan ketiga, kedua tuh dicari, dikorek-korek tuh. Mana nih umat Muhammad, mana? Kelihatan cahaya satu, di hatinya diangkat. Sampai begitu Allah kepada kita. Atau nggak ada orang yang tidak masuk surga selama dia masih pernah sujud selama di dunia. Jadi kita pasti masuk surga semuanya. Walaupun hanya sujud sekali aja, kita udah berkali-kali sujudnya, masa? Gitu Pak. Maksudnya apa? Wasilah yang kita jalani selama ini untuk menuju kepada hal yang kekal, yang endingnya nanti kita mohon kepada Allah, pasti kita ingin mendapatkan kebaikan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cari dari jalur yang lain. Itu wasilah itu perlu. Jadi Sayyidina Ali pernah agak ada rasa suudzon dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Ali ini meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dibuka kasyafnya. Terbukalah kasyafnya Sayyidina Ali sehingga bisa melihat tuh. Saya pengen, ini Umar ini kan orang paling takut ini. Sayyidina Umar ini jangankan manusia, setan aja takut sama dia. Saya pengen tahu Sayyidina Umar ini takut nggak sama dua malaikat yang menanyakan di kubur nanti, Munkar wa Nakir. Itu Sayyidina Ali pengen begitu. Ini manusia ini paling ditakuti, pengen tahu takut nggak sama malaikat dia. Dibuka kasyafnya, Allah jadikan Sayyidina Umar itu seolah-olah sudah wafat. Ditanyakan oleh dua malaikat, apa yang pertama kali jawab Sayyidina Umar? Sebelum kamu nanya, lihat dulu yang kamu mau tanya. Siapa nih yang kamu mau tanya? Man inta, siapa kamu? Saya sahabat dekatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya adalah orang yang paling dekat dengan beliau, orang yang paling cinta dengan beliau, dan dia mencintai saya. Itu malaikat nggak jadi nanya, Bu. Wah, ini orang dekatnya Rasulullah nih. Udah dah, kita nggak tanya aja.
Artinya apa? Cuman ngomong begitu saja, pertanyaan nggak sampai ke para malaikat kepada Sayyidina Umar. Baru ngomong dia cinta dan Rasulullah cinta kepada dia. Bahkan Sayyidina Umar ini salah satu mertua Rasulullah. Udah malaikat nggak nanya lagi. Maksudnya kita kalau mau jadi orang alim belum nyampe, menjadi orang soleh benar belum. Ya, paling tidak kita cari wasilah lain biar sampai seperti itu. Bagaimana caranya cintai orang yang cintai Allah Subhanahu wa taala? Deketi. Siapa di antaranya yang Allah cintai dan Rasul cintai? Yatim umpamanya. Santunin yatim. Berapa semampu kita. Jadi wasilah-wasilah itu dicari. Yang doyan tahajud dengan tahajudnya, yang duha dengan duhanya, yang sedekah dengan sedekahnya. Jangan semuanya diambil, nggak mampu kita. Belum sampai. Habis duha, selesai salam, ngobrol lagi di warung, udah gibah lagi. Keluar lagi udah ngeliat yang enggak, jalan ke mall udah ngeliat yang lain. Gimana sampai ke situ? Belum sampai, maka cari yang lain. Wasilah itu. Jamaah, oleh karena itu, karena kita takut akan kematian, dan ini sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW, kata Rasul apa? Di antara yang pertama itu ditakuti oleh manusia adalah al-maut. Fa innal mauta, sesungguhnya kematian itu khairun lil mu'min, lebih baik bagi seorang mukmin untuk apa? Agar terhindar dari fitnah dunia. Yang kedua kemarin yang kita takut itu adalah waqillatul mal, sedikitnya harta. Fa inna qillatal mali, sesungguhnya sedikitnya harta itu aqallu minal hisab, paling sedikit hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang semua takut miskin, takut nggak punya penghasilan dunia, takut nggak punya harta, sama kita semua seperti itu. Tapi menurut Allah itu baik ternyata. Kenapa? Ternyata orang yang sedikit hartanya nanti sedikit akan ditimbangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita maklum kalau harta itu dua pertanyaannya. Dari mana engkau dapatkan, untuk apa engkau keluarkan, itu doang tuh. Kalau masalah yang lain cuma satu, tapi kalau harta dua. Artinya kita takuti dua-duanya itu ternyata ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan kita seorang muslim, ini kan udah pada begah kita lihat TV nih. Ngomongin Covid, ekonomi, beginilah, begitulah, udah puyeng aja. Apalagi pengusaha-pengusaha yang usaha, ya, yang dagang dan sebagainya udah pada pasar tutup-tutupin sekarang. Pasar Cakung 4 hari tutup. Udah ngeluh tuh tukang pecel samping rumah. Usaha juga dagang, usaha tutup. Ya, sembako semuanya susah. Tapi kalau kita punya keyakinan sama Allah bahwa ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tinggikan tawakal kita pada Allah, Allah akan ngasih jalan keluarnya. Karena semua milik Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, barangkali itu yang dapat kami sampaikan di dalam situasi seperti ini. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa apa yang kita alami saat ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cari wasilah-wasilah yang ringan yang kita mampu agar apa? Kita lebih dekat lagi kepada Allah, diselamatkan Allah nanti di akhiratnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti akan disambung oleh Ustaz Wahidin. Lanjutkan dengan doa oleh Ustaz Aidil Fitri. Padanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.